Ya. Jadi kita ingin menentukan hari efektif pembelajaran, ingin menentukan minggu efektif pembelajaran, menentukan minggu efektif, minggu belajar efektif kita, menentukan hari belajar efektif kita, dan menentukan jam belajar efektif kita. Sudah? Coba. Hah? Hidup? Kalau saya oke, caranya Bapak Ibu, ini sudah teknis Bapak Ibu ya. Saya jarang terlalu lama-lama di konsep teori, yang penting praktiknya. Ya, kalau teori bisa dibaca, hanya pengantarnya saja. Setelah begini Bapak Ibu, klik kanan, move or copy, klik setelah blanko. Klik setelah blanko, lalu create a copy. Oke. Kanan. Sudah? Blanko di bawah itu ada tulisan blanko. Ulangi, klik kanan di blanko, move or copy, klik di bawah blanko, lalu create a copy. Oke. Kata blanko 2 ada? Ada blanko 2. Setelah di oke. Setelah blanko 2, klik kanan, rename, ketik format. Enter, sudah. Rename, ketik format. Klik kanan, rename. Ulangi. Ulangi. Klik kanan di blanko, move or copy, klik di bawah blanko, create a copy. Oke, sudah. Oke. Ada blanko 2. Klik kanan di blanko 2, rename. Ketik langsung format. Sudah. Sekarang shiftnya sudah ada 2. Yang pertama tidak terganggu, yang kedua format. Sudah? Kalau sudah begini, isi nama sekolah berdasarkan masing-masing. Bawa cuma WhatsApp. Pendidikan agama Islam dan budaya. Ini kelasnya 20 ya. 20. Ini kelas dan hari 20. Nanti mungkin dijadwal. Sudah begini? Sudah ya? Sudah ya? Nah, hari efektif pembelajaran itu kecuali ya, di luar hari efektif pembelajaran itu, di luar jangan dimaksudkan hari libur, hari Minggu jangan, tanggal merah jangan, penilaian tengah semester jangan, karena itu tidak belajar. Penilaian akhir semester jangan. Penilaian akhir semester belajar nggak? Pokoknya hari-hari yang tidak belajar itu di luar hari efektif pembelajaran. Penilaian akhir tahun belajar tidak? Berarti di luar itu. Kalau pas penilaian akhir semester itu ganjil atau genap? Genap. Penilaian akhir semester disingkat PAS itu ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Ganjil dan genap. Ganjil atau genap? Ganjil, Bapak Ibu. Penilaian akhir tahun PAT ganjil genap? Genap. Yang tegas Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dulu mah UAS
Sekarang UAS itu kalau dulu itu ganjil dan genap, misalnya UAS. Kalau sekarang itu ganjil genap itu PAS dan PAT begitu. Kalau dengar PAT berarti genap. Kalau PAS atau PAS ganjil. Gitu. Ya. Paham tuh? Pak. 14. Ini bulan Juli 2019. Ini misalkan dibayangkan Provinsi Riau nih ya. Mungkin nanti Provinsi Riau itu di tanggal 8 di sini nih masuknya. Ya, tanggal 8. Tapi nanti penyesuaian ya. Ini hanya contoh saja. Karena yang sudah jadi ini. Berarti nanti Bapak Ibu Riau itu di minggu ke-2 efektifnya. Tapi Jawa Barat di minggu ke-3. Saya mau nanya, kalau PPDB di SD sebelum ini atau di hari ini? Sebelum SD itu beda. Kalau SMA itu ini tidak belajar, tapi di SMA langsung belajar. Cuma hari pertama doang yang tidak belajar. Tapi ada yang belajar ke hari pertama? Ada? Ada nggak? Langsung belajar. Oke, tergantung ya. Berarti ini langsung belajar saja ya. Coba yang kuning apa di sini ya? 18 Juli. Masa orientasi ini tidak berarti belajar. Oke. Berarti ini dianggap belajar karena yang tidak belajar itu merah. Ya. Jadi yang tidak dihitung di hari efektif pembelajaran itu 1 libur nasional, libur apa lagi? Libur keagamaan, lalu penilaian tengah semester, PAS dan PAT, lalu pembagian rapor dan libur semester itu yang dimasukkan. Berarti ini minggu ke-3. Maka caranya begini. 15 sampai 20. Caranya di sini, Pak. 15 pakai tanda petik ya. 15 sampai 20. Nanti pakai ini. Pakai ini ya. Pakai notek ya. Berapa hari 15-20 itu? Berapa hari? 6. Ketik 6. Begitu. Ketik kan? Coba sambil diketik Bapak Ibu. Oke. Tapi ini bukan minggu pertama, buang. Minggu ke berapa? Minggu ke-3. Oke, minggu ke-3. Tanda petik 15 sampai 8 sampai 6. Ini kan minggu ke-3. 15 sampai 20. Minggu ke-4 22 sampai 27. Berapa hari? 6. Minggu ke-5 29 31. 8 sampai 13. 3 hari. Itu Bapak Ibu. Kalau begitu, saya kopikan dulu kalender yang ini dulu, supaya nanti Bapak Ibu pas dapat kalender yang resmi, polanya itu. Baik, kalau begitu, saya minta lagi flash disk. Jadi maksud saya, belajar ini sewaktu-waktu Bapak Ibu jadi wakase kurikulum. Tetapi sebetulnya bukan tugas wakase kurikulum, tugas guru. Wakase kurikulum hanya mengumpulkan tugas guru. Sebetulnya itu bisa. Kasihan wakase kurikulum dibuat sendiri. Ya. Mestinya guru juga harus paham. Wakase kurikulum itu hanya memetakan saja. Oh, si guru ini maunya
begitu ya. Ini contoh dulu ya, jadi supaya Bapak Ibu alurnya yang penting alurnya ya. Alurnya, jadi sumber apapun kalau alurnya sudah paham, bisa di ATS ya. Minggu Disesuaikan. Bapak Ibu semuanya di sini sudah disertifikasi. Belum? Ada yang sudah? Kalau yang sudah Sibuk aja biar kita kalau saya mungkin saya hari nanti aja yang pakai ya. ya. Pekerjaan ini Bapak Ibu pertama itu agak sulit, tapi Bapak Ibu akan menyenangkan seperti ini ya. Akan berhasil pasti ya. Jadi dicoba oleh Bapak Ibu, barangkali bisa Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ada kemampuan, bisa berbagi dengan guru kelas. Ya, saya kira ini penting Bapak Ibu ya. Nah, kalender aku ada nih ya. Relatif. Tahu gitu so. Kamu udah simpan dia di Oh jadi kalender yang Riau itu Kalender. sudah berjalan. Iya, Oh pastinya Juni. Kalau zaman itu sebelum Juli di awal Juni, akhir Mei sudah turun. Jadi karena satu bulan itu untuk bagian kurikulum atau guru-guru untuk bisa biasanya harus sebulan. Tapi nggak apa-apa, itu bukan kerja berarti halangan kita. Yang penting kita sudah paham caranya begitu ya. Tapi yang saya tahu begitu, jadi guru itu hanya menerima analisis minggu repetitif pembelajaran dari bagian kurikulum. Ya. Tapi kalau kita sudah paham, kita bisa mengerjakan seperti itu. Oke, buka kalender pendidikannya, lihat di bulan Juli. Di bulan Juli, ya, ini kebetulan minggu ketiga. Nanti kalau misalkan Rio di minggu kedua, maka isi di minggu kedua. Tanggal minggu ketiga itu 15-20, isinya 6 hari. Minggu keempat 22-27, 6 hari. Minggu kelima 29-31, 3 hari. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Caranya? Coba selesaikan sampai Mak, ini di sininya isi dulu 2019. Maaf nih, lewat ya. Ini isi dulu oleh Bapak Ibu, lupa. Lalu ini bulan Juli. Ini Agustus. Maaf ini lewat ya. Ini September, Oktober, November, Desember. Setiap bulan itu diberi kolom untuk 5 minggu. Ya. Sudah? Sudah diisi? Harus dicoba Bapak Ibu, kalau nggak dicoba nggak paham nanti Bapak Ibu setelah sini. Ya. Sekarang di Agustus, lihat di Agustus, minggu
minggu ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Minggu pertama 1, 3. 1, 3 hari. Minggu kedua 15, 10. Maaf. 5, 10. 5, 10, 6 hari. Minggu ketiga, nah lihat Bapak Ibu, ada tanggal 17 Agustus, belajar 3. Jangan masuk sekolah kalau tidak upacara. Berarti 12, 6, 5 hari. 12, 16. 5 hari. 19, 24, 6 hari. 26, 31, 6 hari. Bisa Bapak Ibu mengejarnya? Yang penting polanya ya, cara-caranya. Jadi kalender manapun Bapak Ibu bisa ngisi itu yang paling penting. Ya. Sudah. Kalau tanda pagar mulai dengan tanda petik 1. Tanda petik 1 dulu. Awal tanda petik. Sekarang bulan September 2 sampai 7. Tanda petik 1 ya. 2 min 7. Nah, minggu kedua 9, 14. Nah, minggu keempat Nah, minggu keempat lihat di bawah ada apa? 23, 28. Perakiraan jeda tengah semester. Nah, sebentar Bapak Ibu, lihat di sini. Sebentar Bapak Ibu, nih. Coba lihat di sini, lihat. Di September 23 sampai 28 itu perakiraan jeda tengah semester. Berarti tengah semester itu tanggal berapa? 16 sampai 21. Betul. Berapa? Tengah semester berapa hari di sini biasanya? Seminggu. Berarti tidak diisi. Kosong. Berarti nanti minggu ketiga, minggu keempat, minggu ketiga tidak ada. Ini berarti PTS. UTS itu kurikulum paripurna. PTS saja, PTS itu kurikulum 13. Lalu minggu keempat ini jeda. Kalau jeda belajar tidak? Di sini. Setelah PTS belajar tidak? Belajar. Oke, berarti isi langsung 23 sampai 28. Nah, walaupun ini putih, nih putih. 16 sampai 20. Tetapi ini kan jeda semester, jeda tengah semester, berarti ini tengah semester nih. Begitu, berarti yang 16, 21 itu tidak belajar menurut kalender ini. Ya. Nah, di jeda biasanya belajar. Maka 23, 28 ini. Nah, ininya tanda, jangan tanda merah, tanda hitam saja. PTS-nya tanda merah. Gitu kan? Enggak, maksud saya begini. Saya mau nanya dulu nih. Ini kan ini Pak. Ini. Di kalender ini 23
23 sampai 28 jeda PTS. Mana? Perakiraan jeda tengah semester. Berarti kapan tengah semesternya? Sebelumnya 16/21 berarti 16/21 tidak belajar karena PTS. Makanya tidak ada tanggal. Maka diketik oleh Bapak Ibu di sini PTS, tidak ada belajar. Kalau tidak tengah semester tidak belajar, tidak libur, maka masukkan tanggalnya menjadi hari belajar. Ya. Kalau libur berarti ketik jeda PTS. Jeda PTS tidak ada hari ini libur. Begitu Pak. Itu saja sebetulnya. Tergantung sekolahnya. Kalau gimana coba? Ada kalau di sekolah kami berlaku ini pas PTS. Yang minggu ketiga nih. Nah, kan tadi kan diperkirakan tanggal 15 tadi ya. Nah, kalau ini Pak, nih tanggal 16/21. Itu tapi kalender PTS yang mau PTS silakan, yang mau belajar silakan. Jadwalnya ditentukan di apa itu? Artinya karena Oleh guru makamnya. kerja sama sekolah karena pulangnya kalau semester kan beda. Kalau semester kita kan dengan kalendernya. nah itu gimana? Oke, nah berarti Bapak kapan PTS-nya? PTS tetap di dalam jam tadi. Jadi Tetapi belajar. 2 jam kami. Di jam mengajar. 4 jam tadi. Di jam mengajar. 4 jam kami bagi 4 jam. Sama aja. 2 jamnya bisa. 2 jamnya nggak perlu belajar karena kami pulang tetap sore gitu, tetap Ya. jam siang. Karena nggak boleh pulang cepat. Terpenuhi enggak 4 jam untuk 1 minggu? Enggak. Penuhi. Berarti di sini jangan di PTS merah. Ketik oleh Bapak 16/21. 16/21. Ini tanda kita. Kalau begitu dimasukkan gitu saja. Berarti ini PTS bagian dari pembelajaran. Jadi kalau kami di rumah itu gitu. Ya begitu saja kayak begini. Jadi Bapak masukkan saja PTS-nya jangan muncul. PTS-nya itu include di dalamnya. Tapi kalau saya ya di sekolah saya yang dulu sampai sekarang pun dulu begini Pak, PTS itu libur, tidak ada pembelajaran, langsung merah saja. Jadi kesepakatan kita kembali kepada kebijakan sekolah masing. Berarti kalau PTS itu libur tidak belajar, nulisnya kayak begini. Kalau Bapak Ibu ada PTS sekian jam dan belajar, itu belajar. Nulisnya, isinya kayak begini. Berarti tetap efektif. Dapat efektif, makanya ini kan kita 16/21 ya. Tapi untuk sementara contoh ini ya sudah oke. Bapak Ibu sekarang di copy ya, apa yang di copy itu file, buka yang ini Bapak Ibu ya. Saya tunggu Bapak Ibu dalam posisi seperti ini. Ya sekarang masukkan dulu file. Masih. Namun. Udah selesai. Kita udah tidur tadi. Itu di dalamnya ada matrik alokasi waktu yang HP itu sudah contohnya hari Senin ya. Jadi di blanko format dan contoh yang hari Senin. Nanti Selasa Sabtu Bapak Ibu isi aja. Karena itu kalendernya Jabar. Karena Rio belum kan. Nanti kalau kalender Rio masuk, maka Senin itu rubah lagi oleh Bapak Ibu. Polanya sama seperti yang kemarin dari kalender Jabar ya, kalender pendidikan Jabar. Itu mestinya harus digarap itu segera itu ya, kalau ada kalik ya. Karena sebagai dasar. Kaliknya besok Agustus dulu. Ya nggak apa-apa sampai muncul ya. Jadi mengisi format program semester itu
tinggal mengambil datanya dari kuota dan matrik alokasi waktu. Minggu efektif pembelajaran. Ya, sudah ada data-datanya. Ya, data-datanya sudah ada. Jadi untuk membuat perangkat program semester, pastikan pertama matrik minggu efektif pembelajaran selesai, yang kedua program tahunan selesai. Karena program semester penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan belum jadi, susah. Jadi format program tahunan itu adalah istihad kita, Bapak Ibu, ya. Itu lebih mudah. Kalaupun ada perbedaan dengan guru kelas nggak masalah. Karena itu yang dapat dipahami oleh kita itu. Ya, oke. Yang penting ada komponen minimalnya yang sesuai dengan buku panduan. Sudah? Ini sudah Ibu ya? Sudah kebuka ya? Iya kan sekarang promes. Maksud saya tidak. Ada 3 file. Nggak masuk ke mana? Mana? Ada itu program. Program alokasi waktu itu ada 3 file. Ini ya. Kuota, Yang di copy barusan itu, kirain Bapak Ibu tadi lihat ya. Nah, alokasi waktu. Nah ini yang pertama alokasi waktu. Ini kan? Ini yang sudah diisi kan? Blanko, format, ini. Kemarin kan itu kan? Nih, ini datanya. Untuk mengambil tanggal-tanggalnya. Kemudian yang kedua program tahunan. Ini pada sore kan ini kan? iya maksudnya itu yang sudah diisi. Maksudnya ini yang sudah diisi sebagai bahannya. Sekarang ini program semester. Dari situ dari sekarang. Nanti mengisi program semester itu rujukannya yang 2 file tadi. Yang kemarin Bapak Ibu ngisi. Fahim tum. Jadi kalau tidak ada bahan 2 itu nggak bisa ngisi. Nggak bisa dibuat. Nah itu ya. Jadi sebetulnya pekerjaan Bapak Ibu di KKB itu banyak kalau mau dilakukan. Kecuali enggak. Jadi dia setiap umur deh. Alokasi waktu semester Tidak? Kalau sudah kebuka Bapak Ibu isi nama sekolah sendiri dulu. Ya, oke. Isi aja ini. Nanti juga ini bakal dibagi lagi nanti sore utuhnya. Ya. Ini mah cuma sempalan-sempalan aja, ya. Utuhnya itu nanti. Yang penting cara isinya aja dulu, ya. Paham, ya. Jadi sekarang itu banyak yang instan ya. Kalau dulu itu nyeduh kopi itu kopinya bisa gulanya bisa susunya bisa, sekarang itu langsung ya langsung tinggal pakai air aja jadi ya gitu. Kalau mau santan sekarang itu tinggal beli yang sudah jadi tidak diparut. Sekarang bumbu-bumbu sudah jadi. Sudah jadi sekarang itu. Ya, RPP sudah jadi, cari di internet. Sudahlah yang lalu sudah yang lalu, kita lupakan, kita ke depan saja ya. Kita yang jelas-jelas saja, yang tidak jelas tinggalkan aja. Ya. Kita mulai bekerja sendiri sekarang ya. Jadi kita udah lakukan ya. Sudah Bapak Ibu? Oke, langkah pertama Bapak Ibu ini ketik nama SD-nya, oke? Kelas 1 semester 1 ya, tahun pelajaran 2019-2020. Bapak kalau mau ngisi ini, misalkan ini nih, di F2 saja. Hari jadwal Senin. Kita buat 1 hari dulu ya, nanti urusan yang 2 hari nanti aja. Ininya jumlah MB-nya berapa? 19? Oke.
Ininya tahun 2019. Nanti semester 2-nya 2020. 2019 Juli sampai Desember, 2020 Januari sampai Juni. Ini baru semester 1 ya. Semester 2 nanti buat sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nomor KD-nya sudah ada di mana? Dari mana nomor-nomor KD ini? 1752. Program tahunan. Nah, ini Bapak Ibu makanya. Jadi nomor-nomor KD yang ini, yang 10 itu dimasukkan 17, 5, 2, 1, masukkan ke sini. Paham tuh? Gampang? Pasti gampang. Ngerti nggak? Bapak Ibu ngerti nggak? Nomor-nomor KD ini dari mana? Dari program tahunan ini kan. Sore ini kan ini yang kita kerjakan kan? Ada pertanyaan? Lanjut. Sudah ya? Ada pertanyaan? Jangan ya. Sekarang ini deskripsinya. Deskripsinya dari mana? Dari regulasi. Buka Bapak Ibu. Nomor 37. Tapi Bapak Ibu sudah diisi oleh saya. Bapak Ibu sudah dibantu. Ini contoh ya. Karena kalau sekarang dikerjakan seperti ini lama. Bapak Ibu nggak bisa pulang nanti sore. Nah, jadi maksudnya deskripsi ini dari mana? Buka Bapak Ibu yang 37. Ya. Nanti kita dikasih satu folder regulasi yang sudah ini 37 Bapak Ibu. Buka di sini Bapak Ibu regulasinya supaya pas Bapak Ibu. Halaman 167 ya. 167 ya. 167. Ini halaman 167. Nah, ini 167 mulainya ya. Tapi Bapak Ibu ngetiknya di sini 172. Tapi 167 tadi ini, aslinya ini 167. Nomor 17 ya, 117. Nanti Bapak Ibu caranya yang belum tahu ini copy blok. Copy lalu di sini paste. Blok sudah selesai. Gampang ya? Bisa? Lanjut. Sudah ya? Jadi kompetensi dasar datanya ini sumbernya dari program tahunan yang sudah kita susun dan sudah kita petakan. Ya, semuanya ada 10 unit KD karena ada 10 RPP. Betul 10 RPP? Iya. Lihat aja di perotannya ini 10 RPP kan? Sekarang alokasi waktunya berapa minggu untuk unit KD nomor 17? Ambil dari mana? Program tahunan juga. Buka ini berapa kali JP? Nah ini buka copy begitu. Gampang nggak Bapak Ibu? Tuh, gampang. Nggak usah mikir, jangan ambil saja. Coba sekarang Bapak Ibu isi semuanya. Isi. Ya, ini nomor 5. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Program tahunan atau pemetaan KD seperti pola ini Bapak Ibu dapat dipahami nggak menurut Bapak Ibu? Ngerti nggak? Bapak Ibu, format program tahunan seperti ini Bapak Ibu paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Coba bandingkan dengan program tahunan atau format yang Bapak Ibu sudah buat kira-kira. Coba rasakan aja, ya. Rasakan aja, nggak usah diucap, sampaikan, rasakan aja. Ya. Jadi silakan pilih, silakan Bapak Ibu. Saya tidak mesti harus menggunakan yang ini. Tetapi mana yang kira-kira Bapak Ibu paham dan bisa menjabarkan ke program semester, itulah gunakan. Yang penting ada identitas mata pelajaran dan identitas sekolah. Yang kedua ada pelajaran subpelajaran dan alokasi waktu. Itu unsur utamanya, yang lain tambahannya. Begitu. Utamanya ini Bapak Ibu nih. Nih. Ini yang paling utama Bapak Ibu ya. Yang lain informasi tambahan. Program tahunan itu harus ada ini Bapak Ibu muncul. Ya,
untuk membantu membuat program semester. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang misalkan bilang, oh jangan ini, yang ini, tapi memenuhi unsur, silakan Bapak Ibu ikuti. Ya. Oke. Tapi kalau dia paham unsur mana yang harus ada, unsur mana itu sebagai tambahan, itu tidak akan mematok harus begini. Kadang-kadang suka ada. Kalau saya dulu zaman guru harus ini. Ya karena guru, ya ikuti aja walaupun nggak paham. Mestinya harus melihat, oh iya ibu bapak silakan gunakan yang ini boleh. Oh ini juga nggak apa-apa. Yang penting dua ada unsur ini. Mestinya begitu. Ya, jadi jangan harus begini. Jangan begitu. Begitu jangan. Begini harus. Ya. Tapi lihat dulu unsurnya. Kalau yang ini unsurnya memenuhi, oh silakan. Ini juga silakan. Ya. Jadi fleksibel. Sudah? Sudah ya? Belum? Oke, tahu caranya, ngisinya sudah tahu ya? Ya ya. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Usahakan nanti ke depan Bapak Ibu bawa laptop ya, jadi supaya bisa praktek. Kalau yang mengajarinya praktek. Oke, sekarang Bapak Ibu menentukan apanya? Menentukan apanya? Hari belajar efektifnya, yaitu menentukan tanggalnya. Dan menentukan minggunya di mana dan menentukan harinya. Bapak Ibu pernah begini enggak? Di program semester pernah ini enggak? Pernah. Ini jelas enggak? Enggak jelas itu. Minggu ketiga bulan Juli tanggal berapa itu? Harinya sudah ada hari Senin di sini. Bahkan kalau tidak ada jadwal hari Senin, jadi enggak jelas juga. Harinya hari apa, tanggalnya juga tanggal berapa. Untung di sini sudah ada ditentukan jadwal hari Senin, tapi tanggalnya nggak muncul. Nah makanya Bapak Ibu, atau ada yang begini. Nah ada yang begini juga. Ya, menurut saya ini nggak jelas. Nggak jelas. Kalau nggak ada data tentang harinya, tanggalnya berapa ini? Justru ini nggak jelas ini. Dengan cara begini akan menimbulkan pertanyaan, Bapak tanggal berapa? Ibu tanggal berapa minggu ketiga? Nggak tahu, saya mah dari dulu begini. Tapi dituliskan tanggalnya di buku batas. Di buku batas kan ada nanti. Kalau mau buat tanggal itu kan bisa dari buku batas. Buku batas pelajaran. Enggak, maksudnya di program semester ini. Jadi Bapak Ibu ingin memberikan data di program semester, bukan di data yang lain. Ya. Kami ada buku batas. Buku batas pembelajaran PKD. Susah mengatakannya nanti Pak apabila kita masuk banyak kelas Pak. Nah, ya banyak kelas susah Pak, karena kami penghubungan kelas. Ketika kita masuk banyak kelas, Kelas 1 kami penghubungan A, B, C, D, gitu. Itu hari kelas 1 kan misalnya hari Senin dengan hari Kamis, kelas B Selasa dengan Rabu. Nah kalau di situ tuh nanti jadinya banyak, namanya kelas 1A, kelas 1B-nya di mana letakkan? harus banyak Perangkat itu dibuat per rombel, per kelas. Ingat itu, bukan semua kelas. Itu jangan bingung. Coba kan gini, untuk kelas berapa? Kelas 1. Kalau satunya satu rombelnya satu. Kalau satu ABC buat 1A. Begitu. Ini 1A. Jadi banyak Pak. Banyak. Coba kalau ibu buat data ini untuk beberapa nomor, saya mau minta, Bu, saya minta data program semester 1B. Ibu ngasih 1A, 1B, 1C, saya 1B. Bisa nggak? Ya, bila satu,
Jadi Ya kan kita cepat tuh Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sekali. Karena tugas itu. Oke. Sekarang Ibu berapa rombel aja dalam 1 minggu? Satu 4 rombel. 7 rombel. Cuma 7 kan saya kan nempel 6. 7 itu kan tidak 1 sampai 6 kan? Itu 1 dengan 5. Iya makanya tetap sama saja. Kalau saya itu kan 1 rombel per kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin Ibu 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C sama kan? Sama? Mungkin yang agak problem Pak, seperti yang pertanyaan awal. Ini kan Senin. Di Senin ini kan yang jamnya tadi Pak, yang jam dipisah. Ya kan banyak tuh. Gara-gara guru kelas tak mau dia kita 4 jam sekaligus. Iya, Dia gampang. minta 2 jam. Jadi progresnya ini gimana kita buat? Itu mungkin yang agak. Ya itu dia pisah. Itu yang saya Oke, ini sekarang 4 jam dulu ya. Nah, Di minggu ke minggu pertama. pertama. Oke, tanggal berapa? Saya tanggal 1. Bukan misalnya lihat di program tahunan. Di program, bukan di matrik, di matrik. Nah, di matrik. Lihat di matrik. Oke. Oke, coba buka dulu. tanggal 15. Minggu ketiga. Tanggal 15 Tanggal 15 sampai 20. 15 sampai Ya, Seninnya 20. 15. Kalau kasih waktu. ini Ya, tanggal 15 ya. Oke. Masukkan tanggal 15. Minggu ke Ada pertanyaan? Pertanyaan Bapak apa? Itu kalau itu kan yang 4 jam. Yang 4 jam. Ini sekarang kan itu kan hari Senin. Nanti 2 jamnya lagi di hari Kamis. Oke. Berarti jadwal hari Senin dan Kamis. 15 dan 15 dan cuman hari Kamisnya di minggu ke bisa nggak? Berarti di jadwal hari atas kita buat Senin Kamis. Iya begitu. Di dalam Di sininya jadwalnya Senin dan Kamis. Di minggu ketiganya 15,14. Paham tuh? Selesai. Ada pertanyaan? Jangan. Oh, jadi nanti kalau 1B di hari Senin berarti di alokasi BP-nya Dia kayaknya tetap 1 kali tadi PK berubah. Cuma tanggal 15 2, tanggal 18 2. di situ kita pisahkan. Masalah pokoknya sama Pak di Jabar ribut. Kenapa? Yang ngaturnya bukan guru PAI loh. Guru kelas. Mestinya kalau saya begitu Pak, kalau saya dulu kan biasanya kan guru-guru kayak itu kan ada peran. Iya, jadi bendahara bos, ada. Iya, suka nganterin anak lomba, olahraga, pokoknya banyak peranan. Ada kegiatan GPAI yang ke depan, ada lomba-lomba orang GPAI. Sama tahu Bu, kan memang begitu dari Pak, ada pemberitahuan yang ke saya. Pak Man katanya kalau bisa nggak PAI didua-harikan. Saya nggak mau kok, saya langsung aja 4. Karena kalau 2-2 kalau PAI itu saya nanggung, kasihan. Saya mah gitu aja usul. Saya mah kepala sekolah bukan guru kelas, Bapak sekarang kuncinya kepala sekolah. Bu tolong karena ini jelaskan saja. Tapi serah Ibu. Kalau saya sih nggak masalah 2-2 juga. Tapi saya kasihan Bu. Tolong aja Pak untuk PAI bisa nggak? Saya mah gitu sudah jangan diubah. Dan kebetulan saya juga ada kegiatan. Saya juga Iya, itu aja makanya ngomong dulu. Perkara nanti dikabulkan atau tidak kan bukan urusan saya. Sampaikan dulu Bu, bisa enggak kalau saya PSSI 4 jam langsung hari. Kenapa? Kalau dibagi 2 saya enggak nyampe. Tanggung buat anak. Tapi terserah Ibu Bapak. Kalau saya menyampaikan saya pilihnya langsung. Satu pertemuan 4 jam bisa enggak? Kalau saya
jam sampaikan. Kalau 4 jam ini, kalau 2 jam ini dalam sekolah saya. Kalau saya ini kan nyarankan saja. Silakan Pak Guru, saya nggak boleh sedih. Begitu kalau saya begitu ya. Tapi kalau 2 hari juga dapat gampang ya. Oke, selesai ya. Gampang ya. Pasti di progresnya Iya, tapi tetap 1 kali 4 JP itu tidak berubah. 1 di sini, ingat Bapak Ibu, banyak yang keliru pemahaman 1 misalnya 1 pertemuan. 1 misalnya adalah 1 minggu. Jumlah pertemuan tergantung kita, beda-beda. Ada yang bulan. Sudah ya? Sekarang kan tahu kita belum membuat jadwal kan dari sekolah. Ya ajukan aja. Bagaimana kalau jadwalnya beda dengan yang lain? Ini pengalaman masih kayak gini ya. Jadi kayaknya nggak nyampe maju kampung. Iya. Sama baik-baik lah. Ya. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau seperti ini jelas. Kalau seperti ini jelas. Pertanyaannya, Bu, ini kalau RPP nanti begini. Kalau pertanyaannya saya, kalau misalkan saya kepala sekolah, Bu, Pak, maaf, kalau di kelas 1 RPP yang pertamanya membahas apa? Pertama lihat di buku siswa. Oh ini nih Bu, di buku siswanya ini. Kalau nomor harinya berapa? Nanti program tahunnya berapa minggu itu? Nanti program tahunnya tanggal berapa itu? Nanti program saya. Jadi jelas jawabannya. Coba kalau diarsip. Ini 1 perangkat ini jelas jawabannya Bapak Ibu ya. Ini alternatif Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu memaksakan harus begini enggak. Kata saya juga tadi begitu. Jadi kalau di hasil yang dibagi tadi terpaksa dipotong lagi. Iya, di arsip itu kan jadi nggak jelas. Kalau di arsip buat apa? Buat materi. Kalau di arsip buat apa membuat ini? Kan sudah jelas ini. Sudah jelas. Buat apa membuat ini kalau di sininya di arsip? Ya. Lanjut. Yang nomor 5. Tanggal berapa? Tanggal 22 minggu keempat. Nyimpannya di sini. Begitu. Ngerti nggak? Bapak Ibu? Bisa nggak ngisinya? Yang tanggal 22. Kenapa 22? Lihat di materi. Tanggal 22 minggu keempat. Simpan di sini. Saya kira mudah Bapak Ibu ya. Langsung nah sekarang yang 4 minggu ya. 4 minggu tanggal berapa? Tanggal 29 minggu kelima. Di sini. Ini minggu pertama. Minggu keduanya tanggal 5 minggu kedua. Agustus. Begitu. Gampang kok ya. Sekarang minggu ketiganya tanggal 12 dan 19 minggu ketiga 4 12 19 ini 12 ini 19 sudah selesai itu 4 minggu. Jadi jelas Bapak Ibu. RPP nomor 2 itu dilaksanakan 2 minggu. 1 kali pertemuan 4 jam habis. Tanggal-tanggalnya sudah jelas tuh. Sudah jelas itu. Orang yang baca juga jelas Pak. Tahu. Ibu juga bisa menjawab. Aman Bapak Ibu. Nanti di RPP-nya lengkapi. Yang RPP ini misalkan inti mangsanya. Nah ini berarti nanti RPP yang nomor 17 ini nanti titik mangsanya 15 Juli 2019. Begitu. Bapak Ibu kalau mau ditambahkan di sana misalkan setelah alokasi waktu hari tanggal Senin 15 Juli 2019.
Nanti kalau ada yang nanya di RPP, ibu dari mana ini? Buka kerangka, jangan bisa-bisa. Nih Pak, Pak. Oh, gitu. Jadi kita basisnya basis data. Ya. Jadi kita tidak mereka-reka. Ya, gitu ya. Oke. Kenapa? Saya pengalaman jadi guru. Coba bayangkan tenaga ini belum pernah jadi guru. Nggak bisa. Hanya konsep RPP, hanya konsep program besar aja ini. Tapi nggak ada praktek. Bukan cuma. Karena guru itu butuh ini. Betul Pak? Nah Bapak Ibu nanti sebagai katalisator, penghubung ke teman-teman, jelaskan itu mereka. Ya, karena ilmu itu kan berbagilah. Gak rugi kalau kita berbagi, ya. Semakin terus kita berbagi, semakin kita lebih mantap ilmu kita. Ya. Tetapi berbaginya jangan yang sudah jadi, justru dari yang kosong jadi ada. Begitu maksud saya. Ini nih yang sudah jadi, ya. Kopi, bagikan, Runa, bisa. Tinggal tulis nama. Ya, gitu. Ya. Dipahamkan dulu teman-teman, dipahamkan. Kalau sudah paham, teknisnya seperti itu nggak apa-apa. Pahamkan dulu. Setelah paham, terserah mereka. Mau ngetiknya oleh anaknya, oleh istri dan suaminya, oleh ini. Ya, yang penting paham dulu. Ya. Oke, sekarang sambil ngisi. Ya. Kemudian 19 26 Google 5 Nah, Bapak Ibu kalau ini mau misalkan kelihatan, ini kan begini nih, ini kan kelihatan ya? Bapak Ibu begini nih. Ini video atau video. Di mana ya yang ini coba ya. Nah ini coba. Jadi tuh bisa nggak? Bisa nggak? Video Pak. Ulangi ya. Coba. Ini kan Bapak Ibu mau mengisi yang nomor ini kan? Nah ini kan nomor ngisi nih. Kan nggak kelihatan ininya nih. Tuh nggak kelihatan kan susah. Di sini lagi Bapak Ibu tahan di sini klik. Nah di sini klik ya. Supaya ini nggak ketarik ke atas. View, ada view, ada freeze pen, ada, sudah, klik. Nah, tuh, ya betul. Jadi nggak ketahan ininya. Mau diulangi? Ulangi ya. Ilmu Bapak Ibu ini ya. Klik ini, tahan di sini kan? Di nomor ini tahannya diklik aja di sini nih, panahnya tahan gini. Nih di sini panahnya ya. Ada view. Ini ada freeze pen. Ya, pilih yang ini. Klik satu kali, sudah selesai. Oke. Ya. Hah? Enggak kan ini kan nggak bergerak ini. Udah nggak bergerak tuh. Freeze pen, pilih apa lagi? Freeze pen. Prese panes. Oh ini. Bisa? Sudah? Mau diulangi? Ulangi soal itu kemana? Tadi. Membatalkannya freeze pen lagi, ini unpress. Tuh, asalnya kan begini. Tuh, nggak kelihatan kan ininya? Tuh. Nah, supaya ini bertahan, maka di sini tuh, begitu ya. Mengembalikannya Pak? Mengembalikannya unpress. Ke sana lagi. Ini tanggal 26 ya? 26 minus 5, terus tanggal berapa lagi Pak? Bentar nanti. Pak, 2 September. setelah tanggal 26, tanggal berapa? 2 September. Hah? 2 September. Tanggal 2 minggu pertama.
Minggu pertama 2 September. Oke. Tanggal 2 minggu pertama September. Ya. Terus Tanggal tanggal 26 minggu kelima Agustus. Oh iya. Terus yang ketiga Tanggal Hah? 9. Minggu kedua September tanggal 9. Terus satu lagi Tanggal 23. 23 minggu ke 4. Minggu pertama tanggal 2. Terus minggu kedua minggu ketiga ada nggak? Nggak ada, kosong. Berarti iya, minggu keempat ada 23. Nah begitu 4. 30. Oke. 23 ya. Sip. Nah begitu bagi caranya. Jadi 4 ya? 4 minggu ya? Iya, tapi kalau begitu, Tapi PTS PTS kita belum sampai 2. Belum sampai 2 bulan. Itu kan minggu ketiganya, minggu keempat bulan September. Kita kan mengikuti yang ini. Ada yang di sini. Ini kan panduannya matrik. Kan matrik sudah ditentukan ini. Nah, kan? Minggu ketiga bulan September sudah disepakati itu PTS libur. Kalau nggak libur berarti tetap kita isi Pak ya? Iya, aturan juga begitu. Ini contoh PTS yang libur nggak belajar. Tapi kalau PTS belajar, jangan diliburkan. Masukkan tanggal. Betul, sudah kembali dibahas. Ini contoh yang PTS libur. Tapi kalau PTS nggak libur, jangan diliburkan. Tanggalnya masukkan. Sudah selesai kemarin itu. Ya, oke. Jadi mengisi ini itu berdasarkan matrik yang sudah dibuat. Ya. Ini contoh dari matrik yang sudah dibuat. Kalau ini matriknya kan Bapak Ibu belum dibuat matrik kan? Tapi ini kan di matrik pelatihan di sini. Karena kaldiknya, kalender pendidikannya nggak ada. Kita dari Jabar dulu. Nanti kalau dari Rio, sesuaikan dan tidak seperti ini mungkin. Karena PTS-nya belajar. Jadi macam-macam ternyata ya. Tapi kalau di Jabar itu PTS-nya belajar Pak, Jawa Barat. Tapi ternyata mungkin Rio ada yang belajar juga. Gak apa-apa, karena itu kewenangan sekolah. Kita kan itu yang kembali kepada yang sama. Kita kan selalu membagikan untuk PTS itu KD-nya itu dibagi. Misal KD-nya ini kan 6 gitu dibagi 2, 3 UTS. Nah, kan Pak Peci ketika kita buat seperti ini untuk KD 1 ini kan 4 kali pertemuan kita buat. Nah, jadi ketika di sini kita sudah ketemu UTS itu sementara KD-nya baru 2 yang kita bahas. Jadi UTS kita sudah ke KD. Oke, saya nanya. PTS itu kapan dilaksanakan? Kalau kami bagi bulan. Bukan, kita ke panduan Pak, jangan dilanjutkan. Kapan PTS Bapak Ibu dilakukan? Setelah berapa minggu atau setelah berapa SPP? Setelah berapa minggu? Kapan PTS dilakukan Bapak Ibu? Setelah berapa minggu? Setelah mengacu ke panduan Bapak Ibu, jangan kemana-mana jawabannya. Pedalin Bapak Ibu. Kalau panduan setelah 8 atau 9 minggu. Buka Bapak Ibu ya. Oke, ini datanya. Buka panduannya dulu. Bukan. Makanya pelajari panduan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu supaya pas nanti. Oke, saudara. Enggak apa-apa itu masukan ya. Oke, itu pengalaman ya. Iya, yang sih bagus ya. Oke. Jadi kebiasaan itu gitu Pak. Kan kita 6 bulan belajar. Dibagi 3 bulan. Masa pertengahan 3 bulan itu kita TS. Karena gitu ya. Pertengahan. Itu tradisi gitu. Nah itu, saya nggak begitu ya, karena saya ini kan saya instruktur itu harus meregulasi kembali ya. Ketika anak baca Subhana Rabbiyal A'la itu dalilnya apa? Itu sohe Muslim. Ketika anak baca suruh dan itu Subhanallah wa bihamdika Allahumma barik itu Sahih Bukhari. Nah itu begitu, bukan yang Muhammadiyah versi dan lain sebagainya. Ya,
Ketika anak saya membaca suku yang 7 Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu dibenarkan oleh saya sebagai orang tua karena dalilnya Sahih Bukhari. Saya baca Subhana rabbiyal a'la, saya Subhana rabbiyal azim. Dari mana dalilnya? Sahih Muslim. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat penilaian tengah semester setelah 8 sampai 9 minggu. Artinya boleh 8 minggu, boleh 9 minggu. Maksimal 9 minggu. Kalaupun sudah 8 minggu boleh PTS. Nah, buka sekarang Bapak Ibu ya. 8-9 minggu di mana posisinya? Minggu pertama September. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 2 September. 9. Jadi pas PTS di sini. Nanti Bapak Ibu, kalau patokannya seperti ini, maka mungkin ini jangan 4, kalau bisa 3. 3 saja di sini ya. Oke, 3 saja di sini. Caranya adalah Bapak Ibu ganti dulu di sini di protanya. Ini 3 iya. Mana? Ini 3 ya? Ini 3. Nanti 1 lagi pindahkan ke ini misalkan. Ke mana ya? Ke bawahnya, jangan ke atasnya. Ini misalkan. Ini ya. Supaya kadinya. Oke, 2 ya. Oke. Berarti jadi bagus pertanyaan Ibu tadi. Ini 3. Oke. Ini hapus. Ini 2. Saya kira begitu. Nah, kan udah masuk 3. Masih Bu ya. Kira-kira gitu. Kira begitu ya. Terima kasih. Saya kira begitu ya. Jadi kembali pas. Kalaupun tidak pas menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti jangan menjadi bahan PTS. Nggak apa-apa. Nanti juga muncul di PH. Gitu. Ya. Jadi ini pas Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PTS. Berarti apanya minggunya Pak? Cuma lari ke kadinya tadi. Lari ke kadinya. Nah, lari ke kadi. Baru 2 sementara sudah PTS. Itu aja. Nggak apa-apa, yang penting nanti di PTS yang belum diajarkan jangan dimasukkan di soal. Itu saja menurut saya. Itu ya Bu ya? Artinya begitu saja. Ya. Karena PTS itu ingat, PTS itu siapa yang melaksanakan? Guru atau sekolah? Guru, karena urusan guru, Bapak yang tahu. Mestinya yang tadi juga nggak masalah sebetulnya. Karena urusan PTS itu adalah guru. Lihat di Permen 53 2000 berapa ya tadi? Nanti di penilaian ada ya. Ini Bapak Ibu. Coba lihat nih, nomor 8, nomor 7. PTS kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, bukan oleh satuan pendidikan. Makanya itu PTS itu sebaiknya tidak di KKG, guru aja yang tetapi kalau KKG memfasilitasi untuk membuat soalnya. Kalau PTS itu tergurunya, karena beda-beda jadwal. Tapi Pak, dalam prakteknya Pak, ya model kita ini kan menumpang dibanyak oleh sekolah negeri kan SD. Untuk PTS ini kita ada informasi dari dinas. Kapan akan diadakan? Kemudian kadang-kadang masing-masing sekolah itu berbeda-beda memang iya. Tapi Ada yang kalau menuju ke sini memang betul sekian minggu diadakan PTS. Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Iya, artinya mengikuti aja itu. Iya. Berarti kalau begitu,
kembali ke soal yang dibuat sesuai dengan materi yang diajarkan, begitu aja. Kalau misalkan berhenti di maksimal 6 minggu, ya sudah 6 minggu itulah bahannya. Biasanya kan ada kesepakatan. Iya. Kadang-kadang ada sekolah yang tidak ada. Ya, itulah makanya itulah karena memang tidak memahami juknis atau tidak memahami panduan. Saya kira kalau baca panduan penilaian mereka itu pasti tahu lah. Membuat ini juga, oh ini kayak barusan nih, ya saran dari ibu dan bapak itu bagus. Kita sesuaikan saja mengikuti alur itu. Maksud saya begini, Pak. Ketika ditanyakan begini, ya. Artinya mengantisipasi pertanyaan yang jawabannya Bapak Ibu sulit. Begini. Pak, Bu, kenapa ini di minggu ke-3 bulan September ini kok ini PTS? Apa dasarnya? Mas sampaikan dulu, coba hitung. 1, 2, 3,